Perkenalkan, nama saya Salentas Dorus dari kelas 11 S3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi perbedaan dan kesetaraan. Perbedaan itu ialah sesuatu yang pasti ada dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan juga dapat bersifat sederajat atau disebut diferensiasi sosial. Perbedaan juga tidak mengurangi hak asasi yang dimiliki manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan dapat diakibatkan oleh sesuatu kepemilikan dari individu kelompok yang dianggap berharga oleh masyarakat. Yang pertama, stratifikasi sosial. Perwujudan dari stratifikasi sosial ialah adanya kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Pada prinsipnya, bentuk tersebut diklasifikasikan atas 3 macam kelas. Yang pertama, kelas yang didasarkan pada faktor ekonomi, misalnya kekayaan. Yang kedua, yang didasarkan pada faktor politik, misalnya kekuasaan. Yang ketiga, kelas yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Proses terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 kriteria. Yang pertama, stratifikasi yang terbentuk dengan sendirinya. Biasanya diakibatkan karena kepandaian atau tingkat umur. Yang kedua, stratifikasi yang sengaja disusun. Biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dengan wewenang resmi dalam organisasi formal. Selanjutnya, karakteristik stratifikasi sosial. Karakteristik stratifikasi sosial dibedakan menjadi 3 aspek. Yang pertama, adanya perbedaan dalam kemampuan. Contohnya, direktur perusahaan mampu menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan terbaik di mancanegara. Yang kedua, adanya perbedaan gaya hidup. Contohnya, sebuah perusahaan umumnya dituntutkan selalu berpakaian rapi dan mengenakan seragam atribut penunjang penampilan. Yang ketiga, adanya perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Contohnya, pimpinan sebuah lembaga umumnya diberi fasilitas, rumah, dan kendaraan dinas. Dasar stratifikasi sosial ada 5, yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, dan keturunan. Selanjutnya, unsur-unsur stratifikasi sosial. Pertama, kedudukan. Norma hukum menyatakan bahwa kedudukan terbagi atas 3 macam menurut cara memperolehnya. 1. Ascribed status, yang diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diberikan tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu. 2. Achieved status, ialah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh melalui kelahiran. Yang ketiga, assigned status, ialah status yang diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain. Unsur yang kedua adalah peran atau role. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Berdasarkan cara memperolehnya, peran terbagi menjadi 2. Yang pertama, satu peran bawaan, yakni peran yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. Dan yang kedua, peran pilihan, yakni peran yang diperoleh atas dasar pilihan dan usaha pribadi. Selanjutnya, fungsi dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat membantu memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat, dengan menempatkan individu pada posisi-posisi yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban sesuai kedudukan dan perannya. Baiklah, sekian atas penjelasan saya mengenai perbedaan dan kesetaraan. Sekian dan terima kasih.